Saudara, ini yang kita lakukan, Pentakos. Ya, Pentakos adalah hari kelahiran gereja dan belum selesai di hari itu. Sampai sekarang pun perkembangan pertumbuhan gereja belum selesai. Bahkan kita mencanangkan sampai 2029 apakah selesai di sana? Tidak juga selesai di sana, dan akan terus pemberitaan Injil ini akan terus berlangsung sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat dulu ayat firman Tuhan mengenai Pentakosta pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul. Mari kita buka sama-sama dari kitab Kisah Para Rasul ayat yang kedua. Para Rasul ayat yang kedua, pasal kedua, ayat yang pertama. Sudah saya sediakan di depan sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita lakukan pembacaan firman Tuhan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita berdoa. Kami berdoa pada pagi hari ini biar pemberitaan firman pagi ini dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami dedicate, serahkan telinga, hati kami dan pikiran kami dan mata kami tertuju kepada firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kuduslah yang akan berbicara lebih banyak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Misi Allah selalu dimulai dari Allah sendiri. Misi berdirinya gereja yang mulai adalah Allah sendiri, bukan umat manusia. Saudara, yang dimaksud dengan Pentakos, ya, yang dimaksud oleh Lukas di ayat ini, ketika tiba hari Pentakosta, ya, pada saat itu 2000 tahun yang lalu, dalam konteks yaitu tradisi Yahudi pada masa itu, tradisi Israel pada masa ini, itu ya, ini untuk saudara ketahui, yaitu hari raya 50 hari atau 7 hari lewat 7 kali sabat, ya. 7 kali hari sabat setelah Paskah atau Passover yang mereka rayakan. Mereka sehingga pada hari itu datanglah semua diaspora orang Israel dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan yang mereka sebut Shavuot, ya, yaitu hari atau minggu ke-7, ya, atau kalau dalam hari 50, di hari ke-50, ya, mereka merayakan 50 hari atau 7 minggu setelah Passover, ya. Passover itu peristiwa waktu Israel, saudara ingat waktu Musa memerintahkan Israel mengorbankan domba lalu mengolesi pintu rumah mereka dengan darah anak domba, saudara ingat ya? Dan rumah itu dilewati, Tuhan melewati rumah itu sehingga rumah itu tidak kena murka Tuhan, ya. Nah, kemudian setelah mereka di padang gurun, makna dari Passover itu bertambah, yaitu memperingati hari turunnya hukum Taurat, ya, 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Nah, itulah mereka rayakan di hari itu. Berkumpullah seluruh diaspora Israel yang sudah terserak-serak, karena mereka terserak itu waktu peristiwa pembuangan ke Babilonia, saudara ingat itu? Ya, mereka terserak semuanya. Bahkan ada sejarah memperkirakan ada 10 suku yang hilang setelah terserak itu. Nah, pada hari itu berkumpul kembali sisa-sisa Israel, ya, yang udah berubah bahasanya mereka. Sudah berganti dengan bahasa apapun, mungkin ada terserak ke Afrika, ada terserak ke Eropa, ada yang terserak ke Asia, bahasanya sudah berubah, mereka sudah ratusan tahun. Pada hari itu mereka berkumpul kembali di situ dengan berbagai-bagai bahasa yang berbeda-beda pada hari itu, di hari Pentakosta itu. Makanya Lukas menulis, ya, kitab Lukas di kitab Rasul ini ada kitab
yang ditulis oleh Dr. Lukas. Ya, ini kitab jilid kedua yang Lukas tulis, dan dia menulisnya ketika tiba hari raya Pentakosta itu. Ya, nah Pentakosta ini adalah bahasa Yunani, ya Pentakos, bahasa Yunani. Ya. Jadi itu latar belakang di hari itu suasana di Yerusalem penuh sesak dengan orang dari berbagai bangsa. Orang Israel yang sudah terserak dari berbagai bahasa, sudah berbagai bahasa. Hari itu mereka berkumpul di situ. Nah, dalam konteks rasul-rasul setelah itu, ya mereka melanjutkan atau mereka gereja maksudnya mencatat peristiwa itu sebagai Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, mari kita lihat, perhatikan kembali hari turunnya Roh Kudus ini, ya. Tiba-tiba waktu mereka berkumpul di satu tempat di rumah di Yerusalem, tiba-tiba waktu mereka berdoa, terdengarlah bunyi dari langit. Terdengarlah bunyi dari langit. Ya, yang pertama, ini tanda-tanda turunnya Roh Kudus waktu mereka berdoa di hari yang spesial itu, ya, pada saat seluruh bangsa berkumpul di satu rumah, waktu mereka berdoa, murid-murid dan rasul-rasul berdoa, mereka mendengar bunyi. Mendengar bunyi. Nah, saudara, saya highlight ini. Mereka ini mendengar dengan telinga mereka. Bunyi itu. Ya, sound, suara, bunyi. Seperti sekarang saudara dengar bunyi apa? Di atas ya. Ya, saya kurang tahu, ternyata ada ibadah kali di atas ya. Kayaknya baru hari ini ya. Baru hari ini ya. Jadi saudara jangan terganggu ya. Saudara perhatikan ke saya, dengar bunyi saya saja ya. Jadi pada saat itu di rumah itu dengar bunyi dari atas. Ini benar sama nih, dari atas. Bunyi. Bunyi apa? Bunyi tiupan angin yang keras. Gitu ya. Angin begitu keras. Saudara ada yang pernah dengar tiupan angin keras di rumah saudara? Benar ya, pernah dengar ya. Tiupan angin keras gitu. Nah, itu gimana perasaan saudara? Gemetar, takut. Jangan rumah saya terangkat gitu ya. Bapak Ibu Saudara, turunnya Roh Kudus mereka bisa rasakan dengan indera pendengaran mereka. Panca indera mereka bisa mendeteksi ini Roh Kudus. Jadi saudara, saya mau sampaikan nih, hari Pentakosta ini bukan legenda. Ini bukan cerita nenek moyang. Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan Roh Kudus bisa dirasakan. Dalam konteks ini dirasakannya adalah didengar suaranya. Berarti saudara dan saya pun bisa mendengar suara Roh Kudus. Amin saudara. Seperti rasul-rasul mendengar suaranya seperti tiupan angin keras dari langit datang ke rumah itu. Ya, suatu bunyi yang begitu indah pasti. Nah saudara, tiupan angin ini, ya Roh Kudus memanifestasikan dirinya sebagai angin. Tidak bisa kelihatan, tapi bisa didengar. Dan mereka merasakan pasti kesegaran yang baru. Mereka merasakan kebangunan rohani waktu angin segar itu datang dalam kehidupannya. Matanya tercelik, hati yang sedih bersuka cita, hati yang gelisah, mereka dihibur oleh kedatangan angin yang menyejukkan itu. Mereka yang panas, yang gelisah disejukkan oleh angin itu. Mereka yang terluka, yang sakit hati, mereka yang lelah, letih, lesu selama ini seperti Petrus dan murid-murid lain, mereka lelah sekali. Mereka berdoa menantikan jawaban. Ketika angin itu datang wuss, ke dalam kehidupannya, mereka seperti mengalami pencerahan baru. Mereka seperti mengalami babak baru dalam kehidupannya. Mereka mengalami seperti menjadi manusia yang baru dalam kehidupannya. Seperti orang yang bangun tidur. Ya, mereka rasakan itu. Dan kita bisa lihat dari buahnya setelah kejadian itu. Mereka sungguh-sungguh totali menjadi Petrus yang berbeda. Menjadi Yohanes yang berbeda. Menjadi Matius yang berbeda. Menjadi semua murid-murid Maria Magdalena yang berbeda. Waktu Roh Kudus datang menghembus ya di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa dengar. Dan pasti mereka mendengar dengan telinga mereka. Yang kedua, ayat berikutnya, ayat ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah. Sampai sini dulu.
Yang tadi indera apa saudara? Pendengaran. Yang bukan hanya pendengaran ternyata, waktu Pentakosta terjadi itu, apalagi yang bisa mendeteksi Roh Kudus, dan Roh Kudus memanifestasikan sebagai apa lagi? Yaitu sebagai lidah. Ya, lidah. Ada yang suka makan lidah di sini? Enggak ya, saya juga enggak suka makan lidah. Ya. Tampak berarti ada mata mereka bisa mendeteksi, ada melihat sesuatu. Ya seperti di depan saudara, saudara lihat siapa sekarang? Lihat saya. Ya. Saudara lihat juga screen. Ini Roh Kudus bisa dilihat oleh mereka. Roh Kudus bisa dilihat oleh mata mereka dalam bentuk lidah. Jadi Roh Kudus memanifestasikan dirinya dalam bentuk lidah. Nah, lidahnya itu kelihatannya seperti nyala api. Dan saudara, yang mereka lihat lidah, tapi lidahnya itu seperti terbakar dan menyala-nyala, seperti nyala api. Itu yang mereka lihat. Dan bukan hanya itu, bukan hanya melayang-layang di sini. Dan selanjutnya apa? Dan lidah-lidah itu hinggap kepada mereka masing-masing. Hinggap kepada semua yang hadir di situ pada masa itu. Nah, itulah dua peristiwa ini saudara yang terjadi menandakan turunnya Roh Kudus. Yang pertama mereka mendengar tiupan angin, yang kedua mereka melihat lidah-lidah. Amin saudara. Penampakan lidah ini ya itu yang membangkitkan iman mereka. Itu yang membuat mereka menjadi bernyala-nyala. Yaitu saat Roh Kudus membakar hati mereka. Saat Roh Kudus membakar bahkan lidah mereka juga. Supaya mereka bisa berkata-kata dengan penuh kuasa. Berkata-kata dengan menyala-nyala. Dengan bersemangat. Ya, Roh Kuduslah yang turun atas mereka. Amin saudara. Jadi dan hasilnya ya dari peristiwa dan tanda ini, hasilnya adalah ayat keempat. Dampak dari Pentakosta ini kepada rasul-rasul dan murid-murid yang berkumpul pada saat itu. Dampak atau hasilnya di ayat 4. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Jadi dampak dari Roh Kudus yang mereka dengar dan mereka lihat, mereka semakin bersemangat berdoa pada hari itu. Dan mereka mulai berdoanya dengan berkata-kata bahasa yang baru. Ya, ada sebagian berbahasa roh dan ada sebagian berbahasa bahasa lain. Dan bahasa yang lain itu bisa didengar oleh semua orang yang datang dari bangsa lain. Mungkin ada datang dari Perancis. Mereka ternyata bisa berbahasa Perancis. Mungkin ada yang datang dari Rusia. Mungkin mereka bisa juga berbahasa Rusia. Mungkin mereka datang juga dari Afrika. Ke Yerusalem mereka berbahasa Afrika. Atau dari tetangga-tetangga Arabia. Mereka berbahasa Arabia. Dan lain sebagainya. Dikatakan mereka berbahasa lain. Dan berbahasa roh. Ini dampak dari Roh Kudus yang datang menghinggapi mereka. Mereka disegarkan, mereka diperbaharui, mereka semakin giat berdoa, dan bukan hanya berdoa, mereka berkata-kata dalam bahasa yang berbeda dari bahasa pada masa itu. Pada masa itu adalah bahasa asli mereka adalah bahasa Aram, dan sebagian berbahasa Hebrew. Ya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, ya, jadi suara dan penampakan pada hari Pentakosta itu adalah bukti kehadiran Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Dan bukti juga bahwa Roh Kudus hadir untuk semua bangsa. Amin. Untuk semua bahasa pada saat itu. Dan ini menjadi jaminan kepastian bagi setiap orang percaya bahwa Tuhan mendengar doa bangsa-bangsa. Tuhan bisa berbicara dalam setiap bahasa. Dan Tuhan mendengar juga doa kita dalam bahasa Indonesia. Dan kita juga bisa mendengar suara Tuhan dengan clear, saudara. Amin. Kita percaya saudara, kita semua bisa mendengar suara Roh Kudus dengan clear dan dengan bahasa saudara sendiri. Sejak peristiwa Pentakosta itu. Amin. Yang kedua, dampak dari turunnya Roh Kudus, mereka bersaksi.
Berkata-kata dalam bahasa lain juga mereka katakan itu kepada, lalu mereka keluar, pasti mereka keluar dari rumah itu, bukan hanya di dalam. Sehingga waktu mereka berdoa, mereka bisa bahasa lain, mereka keluar dari rumah itu, mereka bertemu dengan orang-orang di Yerusalem yang dari kota lain, yang dari bangsa lain, yang dari negara lain mungkin. Di seputaran rumah itu mereka berbicara dalam bahasa, mungkin bahasa Arabia, mungkin bahasa India, mungkin bahasa Eropa, Perancis, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Mungkin bahasa Afrika, mungkin juga bahasa China, mungkin bahasa Mandarin, atau mungkin bahasa Jawa, siapa tahu ada juga di situ. Waktu itu enggak tahu bahasa apa, semua orang sampai terheran-heran. Kalau kita terus baca cerita ini, mereka terheran-heran, kok mereka bisa berbahasa kita. Atau sebagian orang, kok mereka seperti orang mabuk anggur. Mungkin mereka berbahasa roh juga. Ya, mereka bingung, semua orang-orang yang tidak kenal Yesus, semua bingung kejadian itu. Tapi bukan hanya bingung, lalu mereka setelah mendengar kesaksian ini. Karena mereka bersaksi, dikatakan di ayat 5. Waktu itu Yerusalem tinggal, ayat kelima ya. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat ke-6, ketika terdengar bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka tercengang-cengang dan lalu berkata, bukankah mereka semua ini berbicara itu adalah orang Galilea? Dan seterusnya, mereka terheran-heran. Berarti mereka dengar sendiri setiap murid-murid ini berpencar. Mereka berkata-kata dalam bahasa penduduk orang-orang banyak kerumunan waktu itu. Dan apa yang mereka bicarakan? Pasti murid-murid ini berbicara tentang perbuatan besar Tuhan. Ya, mereka tentang kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka pasti berbicara tentang keselamatan yang datang dari Tuhan. Mereka memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang ini yang sebelumnya mereka tidak kenal. Mereka kan datang dari luar kota. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Lalu mereka beritakan ini yang terjadi. Tuhan telah datang ke bumi, mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga. Dan sekarang dia turun, rohnya yang turun, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita semua. Inilah yang disampaikan Petrus di selanjutnya. Dan hari itu, Petrus berkhotbah dan murid-murid memberitakan Injil secara bersama-sama. 3.000 orang percaya akan pemberitaan Injil. Dan 3.000 ini dari berbagai bahasa. Inilah konferensi gereja terbesar dan pertama kali terjadi global conference di seluruh dunia kumpul di Yerusalem dari berbagai bahasa dan tidak perlu penterjemah. Mereka bisa langsung berbicara dalam bahasa masing-masing dan semua satu kata, satu kepercayaan sama. Mereka mengatakan, lalu apa yang kami bisa perbuat untuk kami mendapat keselamatan itu? Petrus bilang, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis, kata Petrus. Sehingga 3.000 orang waktu itu dibaptis hari itu. Itulah hari kelahiran gereja Kristus. Dan apa yang terjadi? Setelah hari itu, semua murid-murid yang dibaptis ini pulang ke negaranya masing-masing. Dan mereka memberitakan Injil di negaranya. Amin saudara. Saudara, jadi itulah pesan Pentakosta pada pagi hari ini. Dan saudara, Pentakosta bukan hanya kita peringati atau rayakan. Beda dengan yang saya sampaikan kemarin, kelahiran, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Tapi Pentakosta, saudara, belum selesai. Amin. Pentakosta dan kitab para rasul ini, yang dicatat ini belum selesai. Pergerakan pemberitaan dan misi pemberitaan Injil itu belum selesai di hari itu. Masih berlangsung sampai dengan hari ini. Amin saudara. Suara dan penampakan pada hari Pentakosta itu bukti bahwa Roh Kudus menyertai pemberitaan Injil yang kita lakukan. Amin.
Eh, saya kasih cuplikan sedikit, ini data, ya, data yang saya ambil ini data otentik ya dari International Mission Board. Data pergerakan pemberitaan Injil seluruh gereja di seluruh dunia, ya. Seluruh gereja di seluruh dunia, ya, evangelical Christianity. Nah, yang status 0 ini adalah tempat yang sama sekali, bukan tempat, maaf, suku, ya, suku yang sama sekali belum pernah mendengar kabar baik tentang Yesus, ya. Yang kode 1 ini kurang dari 2% pemberitaan Injil di suku tersebut. Nah, saudara, Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Saudara boleh catat ini. Ini Tuhan Yesus mengatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu, barulah kesudahannya tiba. Saudara, masih ada 330 sekian suku bangsa tadi yang belum mendengar. Dan Tuhan katakan, tanda kedatangan Yesus itu yang paling jelas adalah tandanya. Selain gempa bumi, peperangan dan lain sebagainya. Tanda people group. Ya, berarti kalau 330 itu sudah selesai, sudah dengar semua, ya saudara dan saya siap-siap. Gitu ya. Iya kan, ini Yesus yang bicara. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Saudara, Tuhan sendiri mengatakan, surely I'm coming soon. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Di mana dia bicara? Di Wahyu 22 ayat 20. Surely, pasti, I'm coming soon. Dia datang untuk menjemput saudara dan saya. Amin. Kapan dia datang? Sampai Injil ini diberitakan ke segala suku. Tugas siapa itu, saudara? Tugas kita semua, gereja Tuhan. Amin. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, kata Tuhan. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini ayat terakhir, saudara, dari Alkitab saudara. Ada satu yang terakhir, berkat ya. Tuhan memberkati, itu ayat 21. Tapi saudara, Alkitab kita ini diawali dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan Alkitab ini ditutup dengan aku akan datang segera. Pada awalnya bumi ini Allah yang menciptakan, Allah yang bikin. Dan Tuhan akan mengakhiri juga bumi ini. Tuhan akan datang memusnahkan bumi ini dan mengganti dengan bumi yang baru, di mana saudara dan saya ada di situ. Amin, saudara. Saudara, Pentakosta ini belum selesai. Tuhan mau turun kepada kita semua. Will be His hand and His feet. We are called. Kita dipanggil. Amin, saudara. Misi ini adalah misi yang mustahil. Apa istilahnya? Mission impossible. Ya. Tapi bersama dengan Yesus menjadi possible. Amin, saudara. Apa bagian saudara dalam misi ini? Tadi, berdoa dan bersaksi. Roh Kudus akan menyertai saudara. Amin, saudara. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk suku-suku bangsa. Kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Kita akan berdoa untuk suku bangsa kita yang belum mendengarkan Injil Kerajaan Tuhan. Dan kita akan berdoa, Tuhan meneguhkan the calling, panggilan saya. Datanglah angin tiupan yang keras itu. Datanglah lidah-lidah api yang menyala-nyala itu. Masuk dan hinggap kepada diri kami semua. Ini gerejamu Tuhan, kami berdoa. Biar setiap pribadi dari kami di ruangan ini mendapatkan Roh Kudus hinggap di dalam diri kami masing-masing. Bila saudara pada pagi hari ini mendengar berita ini,
Mungkin saudara ada sama seperti kerumunan orang di Yerusalem itu dan mendengar berita ini. Bila saudara juga bertanya, Tuhan, jadi apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperoleh keselamatan? Saudara, ada kabar gembira untuk saudara pagi ini. Yesus datang bukan untuk menghakimi saudara. Yesus datang bukan untuk menghukum saudara. Yesus datang untuk mengasihi dan membebaskan saudara. Bila saudara mau menerima Yesus pada pagi hari ini, baik saudara yang di ruangan ini atau saudara yang ikut dalam Zoom, saudara mau menerima keselamatan, menerima anugerah pemberian keselamatan yang diberikan cuma-cuma untuk saudara oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh taruh tanganmu di dadamu dan ikuti doa bersama saya. Tuhan Yesus, pagi ini saya mendengar kabar ini. Saya mendengar berita sukacita dan kabar gembira bahwa ada jaminan keselamatan, ada jaminan berkat anugerah pengampunan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu saya membuka hati saya untuk saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Dan mulai hari ini Tuhan, saya memberi diri saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang kedua, jika hari ini di hari Pentakosta ini, hari yang belum selesai ini, Pentakosta masih terus berlangsung bahkan sampai hari ini. Jika Roh Kudus memberikan konviksi di dalam hati saudara, mengingatkan kembali akan panggilan saudara. Saudara, ini antara engkau dengan Tuhan. Jika itu saudara diingatkan kembali akan panggilan, calling saudara untuk menjadi tangan, menjadi kakinya, untuk menjadi rekan kerja Allah. Saudara, masih ada 8 miliar people di seluruh dunia. Masih ada 336 suku bangsa yang belum mendengar Injil Kerajaan Tuhan. Jika Roh Kudus memanggil saudara menjadi saksi Kristus memberitakan, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Semua pejamkan mata dan taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, ini saya. Saya mau menjadi your hands, Lord. Your feet, Lord. Your tongue, lidahmu Tuhan. Your mouth, mulutmu Tuhan. Ini saya Tuhan. Ini saya Tuhan. Ini saya Tuhan. I surrender my life to you. Pakai saya Tuhan. Biar kesempatan ini berharga di matamu. Dan saya bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya pada pagi hari ini. Pakai saya Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus, aku berdoa pada pagi hari ini. Roh yang menghidupkan firman di dalam setiap hati kami. Dan roh yang menghembuskan angin yang sejuk itu dalam kehidupan kami. Dan roh Allah yang menampakkan diri dalam lidah-lidah api bernyala-nyala masuk di dalam hati kami, sehingga membuat kami menjadi efektif, menjadi saksi Kristus yang setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Nah, semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu.